Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian semua pasti lelah. Setiap hari di layar HP atau laptop kan? Nikmatin terus ya proses pembelajarannya sampai akhir. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materi hari ini, yaitu tentang landasan hukum haji dan umroh. Di landasan ini terdapat pengertian haji dan umroh, hukum haji dan umroh, syarat-syarat wajib haji dan umroh, rukun haji dan umroh, sunnah haji dan umroh, cara pelaksanaan haji dan umroh. Dan yang terakhir adalah larangan haji dan umroh. Pertama kita akan membahas pengertian haji dan umroh terlebih dahulu. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Sedangkan umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum haji dan umroh. Dasar hukum ibadah haji dan umroh ialah Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 97, Al-Baqarah ayat 196-197, dan Al-Hajj ayat 27-28. Hadis yang dijadikan dasar hukum ibadah haji cukup banyak. Selain hadis tentang rukun Islam yang telah disebutkan sebelumnya, juga bisa didapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana berikut. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah telah memfardukan haji bagimu, maka laksanakanlah." Kemudian seseorang bertanya, "Apakah haji itu dikerjakan setiap tahun, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diam, sampai-sampai lelaki itu mengulangi pertanyaannya 3 kali. Artinya, haji adalah fardu, sedangkan umroh adalah tatawu. Tatawu maksudnya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran pahala. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib haji dan umroh. Terdapat 6 syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu, yang keenam ialah mempunyai mahram. Ini bagi yang perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun haji dan umroh. Rukun haji terdiri dari niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau bersyukur, dan tertib. Sedangkan rukun umroh ada 4, diantaranya niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul atau bersyukur, dan tertib. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah haji dan umroh. Sunnah dalam ibadah merupakan penyempurna, maka melakukan sunnah dalam ibadah haji dan umroh sangat dianjurkan dan rugi jika ditinggalkan. Apa saja sunnah dalam ibadah haji dan umroh? Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama ada melaksanakan haji tamatu, yang kedua memperbanyak baca talbiyah, yang ketiga tawaf qudun, yang keempat sholat sunat tawaf, yang kelima mandi ihram, yang keenam berpakaian ihram atau kain putih, yang ketujuh minum air zam-zam, dan yang terakhir mabit atau bermalaman di Mina. Berikutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan haji dan umroh. Ada 3 cara melaksanakan haji dan umroh. Pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu secara sempurna. Apabila telah melakukannya, kembali ke kawasan hil atau halal, yakni di luar kawasan haram, atau lalu berihram untuk mengerjakan umrah. Tempat paling afdal di luar kawasan haram untuk melakukan ihram umrah ialah desa Al-Jikranah, kemudian At-Tanim, Al-Hudaybiyah. Seorang yang melakukan haji secara ifrad tidak dibebani dam, kecuali jika ia ingin bertathawu atau membayar dam secara sukarela demi memperoleh pahala semata-mata. Yang kedua, kiron, yaitu meniatkan haji dan umrah bersama-sama dengan mengucapkan labbaika bihajatin wa umratin ma'a. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi perintahmu dengan
mengerjakan haji dan umroh bersama-sama. Dengan demikian cukuplah melaksanakan pekerjaan haji saja, sedangkan pekerjaan umroh secara otomatis telah gugur dan tergabung dalam pekerjaan haji, sama seperti kewajiban berwudu yang secara otomatis tergabung dalam pelaksanaan mandi wajib. Hanya saja apabila ia bertawaf dan bersa'i sebelum wukuf di Arafah, maka sa'inya itu terhitung sebagai pelaksanaan kewajiban sa'i untuk haji dan umrah. Sedangkan tawafnya tidak terhitung. Sebabnya ialah karena tawaf yang difardukan dalam haji haruslah berlangsung setelah wukuf. Orang yang melaksanakan haji dan umrah secara qiran diharuskan membayar dam atau denda seekor domba, kecuali apabila ia adalah penduduk kota Mekah, maka tidak ada denda atas dirinya. Hal itu karena ia tidak dianggap melampaui mikat. Sedangkan yang terakhir ialah tamattu, yaitu dengan melakukan ihram umrah lalu melintasi mikot dalam keadaan ihram. Dan setelah selesai umrahnya itu, ia segera bertahalul di Mekah. Dengan demikian ia dapat bertamattu atau menikmati hal-hal yang seharusnya terlarang baginya. Keringanan ini berlaku baginya sampai saat ia akan memulai ihram hajinya atau sampai menjelang wukuf di Arafah. Seseorang hanya dapat disebut bertamattu karena adanya 4 kondisi. Yang pertama, apabila ia bukan penduduk kawasan Al-Masjid Al-Haram. Seseorang dapat disebut sebagai penduduk kawasan Al-Masjid Al-Haram apabila tempat tinggalnya kurang dari jarak yang memperbolehkannya mengqashar sholatnya, atau dengan demikian seperti telah disebutkan tadi, ia tidak terkena kewajiban membayar denda apabila tidak memulai ihram dari mikat, mengingat bahwa mikatnya ialah Mekah itu sendiri. Yang kedua, apabila ia mendahulukan umrah sebelum haji dan umrahnya itu dilakukannya dalam bulan-bulan haji. Yang ketiga, apabila ketika berihram untuk haji, ia tidak kembali ke mikat asalnya atau mikat lainnya yang berjarak sama seperti mikat asalnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang larangan haji dan umroh. Ketentuan pakaian ihram dalam larangan selama berihram. Saat melaksanakan rangkaian utama ibadah haji atau umroh, jemaah wajib mengenakan pakaian ihram. Bagi jemaah laki-laki, ketentuan pakaian ihram adalah memakai 2 helai kain yang tidak berjahit saat melakukan tawaf, membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Disunahkan memakai kain berwarna putih, tidak boleh memakai baju, celana, dan sepatu yang menutupi tumit, serta tidak boleh memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, ketentuan pakaian ihramnya adalah mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua tangan, dari pergelangan tangan hingga ujung jari. Ada makna di balik perintah berpakaian ihram. Menggunakan 2 helai kain ihram bagi laki-laki menggambarkan bahwa kita melepaskan pakaian sehari-hari, semua atribut yang digunakan dan berserah. Ihram menunjukkan adanya kesamaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Saat berpakaian ihram, jemaah juga diminta untuk menahan diri dan emosinya. Ada sejumlah larangan yang perlu kamu ketahui saat berihram. Larangan bagi jemaah laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian biasa seperti celana atau baju. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Yang ketiga, menutup kepala dengan topi atau peci ataupun sorban. Larangan bagi jemaah perempuan, menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan dan menutup muka dengan cadar. Ada pula sejumlah larangan saat berihram yang berlaku bagi seluruh jemaah, baik laki-laki maupun perempuan. Larangan-larangan itu adalah: yang pertama, memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Yang ketiga, memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan mereka. Yang keempat, memakan hasil buruan. Yang kelima, memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput. Yang keenam, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang ketujuh, bersetubuh dan perilaku mendatangkan syahwat. Yang kedelapan, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Yang kesembilan, melakukan kejahatan dan maksiat. Yang terakhir, memakai pakaian yang dicelup dengan bahan pewangi.
Larangan-larangan yang saya sampaikan tadi penting untuk kita ketahui karena ada denda yang akan dikenakan jika jemaah melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang diberlakukan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Misalnya, jika melanggar larangan mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, serta memakai sarung tangan bagi perempuan. Sanksi itu setiap pelanggaran tersebut berupa membayar denda sesuai pilihan dan berupa seekor kambing atau membayar fidyah bersedekah kepada 6 orang miskin masing-masing 1,5 kilo berupa makanan pokok atau menjalankan puasa selama 3 hari. Kegiatan berihram selama setelah jemaah menyelesaikan seluruh rukun haji atau umrah. Ini disebut dengan tahalul, di mana jemaah telah melaksanakan semua rukun dan diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram, termasuk boleh kembali berpakaian biasa dan melepas pakaian ihram. Nah, dengan mengetahui apa itu ihram dan hal-hal lainnya seputar ibadah haji dan umroh, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik sebelum berangkat ke tanah suci. Yuk, semangat haji dan umroh di usia muda. Sekian penjelasan dari saya mengenai landasan hukum haji dan umroh. Dan terima kasih telah sudi menonton video ini. Saya harap video ini bermanfaat untuk siapapun yang melihatnya. Jika terdapat perkataan yang kurang enak untuk didengar dan ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.